Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Subang Jajan. Kesempatan kali ini kita mau mereview mesin diesel Yulin 24 PK ya, ini dengan tipe 2105. Ini kerusakannya ngejim ya, nggak mau diengkol. Dan ini jepit, ini pecah sepi kelahar ya, atau ring kelahar. Jadi di samping ngejim itu metalnya, ini jepit juga, jadi tambahlah seret jadinya. Jadi kerusakannya ganti metal sama ganti ring kelahar ya, atau ring bearing. Jadi kita bongkar pasang semua, semuanya dari deksel sampai askrop. Kita bongkar semuanya. Mudah-mudahan ini nanti cepat selesai. Dan mulai kita pembukaan di bagian deksel. Pembukaan deksel dengan baut 6 buah baut ya, dengan kita sambung sok supaya mudah terlepaskan. Oke, ikuti terus dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis dan subscribe itu sangat membantu kemajuan channel saya. Oke, kita bongkar semuanya sampai benar-benar selesai. Setelah deksel sudah kita lepas ya, kita lepas juga di bagian baut metalnya.
Oke, piston sudah sempat kita lepas ya. Tinggal kita melepas roda gendangnya. Oke, kita buka kelam pengunci bautnya. Setelah itu baru kita buka baut roda gendangnya. Kita ketok terus sampai lepas ya. Ini sudah kendor. Dan sudah terlepaskan bautnya. Tinggal kita lepas sepinya, ring bautnya kita pasang kembali untuk saat nanti pembukaan tidak langsung melanting keluar ya. Inilah caranya kita gunakan. Setelah kita kasih pelumasan untuk roda gendang yang mau dilepas di sela-sela askrupnya ya, supaya nanti mudah melepaskannya. Jadi dengan cara kita ketuk seperti ini, mudah-mudahan dia lepas ya. Oke, ikuti terus sampai benar-benar lepas. Oke, kita lepaskan roda gendangnya. Setelah itu baru kita bisa buka baut samping-sampingnya. Oke, thank you. Pelepasan sudah selesai. Tinggal kita buka baut
penutup samping ini ya, untuk oli selnya ini kita buka dulu. Untuk membuka tutup bearing lahar asgroup ini kita menggunakan kunci 21 ya, atau memakai tracker kunci 21 ini tinggal kita kencangkan pelan-pelan, dia akan lepas dan mundur dan terbuka, tapi harus rata kanan kirinya ya, biar nggak jepit. Nanti kalau jepit bisa patah, dan jangan dipaksakan. Kalau misalnya keras berarti ada yang nyangkut atau bagaimana. Oke, kita kendorkan terus, kita kencangkan biar mundur keluar. Ini dudukan bearingnya. Kita tarik keluar terus sampai lepas ya. Ini sudah hampir lepas, tinggal dikit lagi. Enggak, kan cepat tutup itu. Baru tepol terus tepol ke sana. Sidik nepol. Pol. Iya. Oke, sudah hampir lepas, dan tinggal kita ketok dikit ya, biar bisa lepas. Digoyang-goyang. Nah, sudah kendor, tinggal kita goyang-goyang dan kita tarik. Ini sudah terlepaskan dari bodi sen ya, tinggal cabut seperti ini aja. Dan oke, ini untuk bearingnya yang pecah ya, ring bearing atau ring lahar. Akan kita ganti ya setelah semuanya
selesai, nanti bisa kita ganti selesai pencuciannya dan kita pasang kembali. Dan ini bagian sampingnya ya, yang ada lubang olinya kita bersihkan juga. Nah itu tinggal sedikit lubangnya, banyak keraknya, kita bersihkan. Kelihatan ya, tinggal sedikit. Nanti kalau sudah kita bersihkan akan kelihatan lebar, tempat olinya jadi luas. Jadi kita bersihkan seperti ini hingga benar-benar bersih. Oke, kita bersihkan lubangnya. Ini ada 2 buah lubang untuk di bagian askrupnya nih. Nah ini kelihatan ya. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Oke, kita pasang penutupnya yang sebelah ini ya. Setelah terpasang, tinggal yang satunya lagi. Ini sudah terpasang bautnya ya, dan kita kunci, pasang klamnya, pengunci. Oke, setelah pembersihan selesai, di lubang-lubang askrup yang ada lubang olinya sudah kita bersihkan. Ini baut sampingnya sudah, baut dudukan kelahar juga sudah kita pasang ya. Dan habis itu bisa kita pasang roda gendangnya. Oke, sekarang saatnya kita pemasangan roda gendang atau roda gila ya. Mudah-mudahan selesai secepatnya. Dipaskan di lubangnya, lalu nanti kita tinggal kencangkan bautnya.
Oke, tinggal kita kencangkan bautnya ya. Setelah itu bisa kita klem penguncinya. Oke, baut kita pasang dan bisa kita kencangkan sampai benar-benar kenceng ya. Soalnya kalau nggak kenceng nanti menjadi masalah di eskrupnya, bisa lepas ya. Oke, kita kencangkan terus sampai benar-benar kenceng. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya buat teman semua yang punya mesin seperti ini. Kita kencangkan terus sampai betul-betul kenceng. Oke, untuk langkah berikutnya pemasangan gigi-gigi atau gearsetnya atau knocknya atau knock timing noken as. Dan ini stang sehernya, pistonnya yang sudah kita pasang, ring-ringnya kita ganti ringnya juga dan pistonnya. Ini yang paling bawah namanya ring oli, yang kedua ini ring saboli, yang ketiga juga masih ring saboli, dan yang keempat itu namanya ring kompresi, dan kelima juga ring kompresi. Dan untuk menyusun bautnya kan baut Oke, kita lakukan lanjut pemasangan noken asnya atau pemasangan knock timingnya, timing gear ya. Cara pasang gearnya, gear setnya itu kita pasang
nolnya sama 0 ya, dan ada 2 buah 0 di gigi pengantar. Yang satu untuk ke gigi askrup ya, yang 0 sama 0 ada 02 nya itu ke gigi askrup. Dan yang 0 lagi satunya ke gigi asklep. Ini ada 2 ya. Aku lu kita ini. Tinggi di pinggiran. Oke, kita titikkan nolnya. Di askrup ada 0 sama 0, di atas asklep juga ada 0 sama 0 nya. Asklep ke gigi pengantar 0 sama 0, dan gigi pengantar ke gigi askrup juga 0 sama 0. Oke, setelah pemasangan selesai nanti bisa kita iki ya. Oke, kita perlahan kita pasang. Gigi asklep, ini gigi ke atas, gigi asklep. Dan pemasangan selesai, pasangan asklep selesai, kita tinggal kita pasang. Penutupnya atau penutup bodinya. Setelah itu kita pasang pistonnya ya. Piston ada CWA itu mengarah ke pompa minyak ya. Dan kita pasang press ringnya juga. Cukup seperti ini, nanti kita tekan aja.
Untuk pemasangan baut metal ya, atau baut tang seher, ini sudah tinggal kita pasang yang ada coekan di bawah, tinggal kita kencangkan sampai benar-benar kencang. Kalau nggak kencang nanti lepas ya. Oke, pemasangan demi pemasangan sudah hampir siap. Tinggal kita kencangkan aja. Oke, kita kencangkan menggunakan kunci ya, seperti ini. Hingga sampai benar-benar kencang. Nanti setelah itu kita sambung kunci penyambung menggunakan besi bolong ya, supaya masuk ke kunci as. Seperti ini, kita kencangkan terus. Langkah berikutnya pemasangan piston yang satunya ya. Ini untuk pemasangan ringnya di depan sini satu, dan 180 derajat di sini yang nomor 3, dan yang nomor 4 di 80 derajat juga di ujung sebelah sini yang enggak ada dratnya ya. Yang nomor 4 kita pasang di sebelahnya. Dan oke, pemasangan sudah. Setelah piston-piston sudah, sekarang kita tinggal pemasangan klepnya. Ini klepnya tinggal kita pasang. Ada 4 buah klep ya, klep isap 2 buah, klep buang juga 2 buah. Mudah-mudahan cepat selesai. Kita pasang sampai sedemikian rupa ya. Oke, kita pasang semua klep-klepnya. Kemudian setelah pemasangan klep selesai, kita bisa pasang dekselnya ya. Oke, kita deksel kita pasang. Ini sudah kita naikkan ya, tinggal kita kencangkan bautnya. Pemasangan sudah siap, tinggal kita kencangkan baut deksel, dan mudah-mudahan cepat selesai. Oke, baut-baut juga kita pasang. Ada 6 baut, 6 buah baut untuk baut deksel ya. Bautnya menggunakan kunci 32, cukup lumayan set.
Oke, setelah semuanya terselesaikan, nanti bisa kita tes hidupkan ya. Ini sudah berangsur-angsur selesai pemasangan bautnya. Oke, baut kita kencangkan semua. Setelah itu kita bisa pasang piano klepnya, dan kita setel klepnya, baru kita tes hidupkan ya. Jadi pemasangan bautnya sudah selesai, tinggal penguatannya yang belum ya, kita kuatkan sampai benar-benar kuat. Oke, setelah pengencangan dengan menggunakan kunci gagang pendek, nanti kita sambung dengan gagang panjang supaya benar-benar bisa kenceng. Oke, kita tinggal pasang knalpot ini ya, dan kita pasang baut piano klepnya, dan tunjang klepnya nih kita pasang ya, yang ada tengahnya besar itu di pinggir, bagian pinggir untuk bagian kopling ya. Oke, kita percepat menggunakan impact lebih cepat ya, jadi biar lebih kering. Tapi kalau yang baut patal-patal saya nggak berani menggunakan impact, takutnya patah.
Oke, bagian klep-klep sudah, bagian knalpot sudah. Sekarang tinggal kita bagian setting knalpot. Dan ini baut injektornya belum kita pasang juga injektornya ya, karena kemarin dilepas, dibersihkan itu nozzle-nozzlenya. Oke, sekarang terpasang semua. Oke, jika sudah, kita pasang plat penguncinya. Bisa kita setel sampai benar-benar pas dan semua terkencangkan. Bisa kita tes hidupkan ya setelah ini. Oke, sudah kita tes masih nggak mau hidup ya, kita coba hidupkan lagi. Ini agak susah karena yang sebelah ini pompanya bocor ya, harus kita ganti pipa solar dari injektor ke injek pom. Tapi akan kita coba hidupkan nanti kalau hidup ya. Oke, pemasangan sudah. Ini kita buang anginnya lagi ya, lewat dari di injek pom itu ada baut obeng ya, biasa baut 10 juga ya ada. Setelah kita anginin, kita pasang kembali. Mudah-mudahan sekarang hidup ya. Oke, kita tes kembali. Ini yang engkol yang punya ya.
Oke, kita install kembali. Oke, kita angini, kita pompa dulu minyaknya, kemudian kita tes engkol kembali. Mudah-mudahan habis ini normal ya. Dan oke, kita gaskan. Oke, mesin sudah hidup normal, jos gandos, dan thank you, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Dan mudah-mudahan mesinnya normal kembali, tidak ada macet-macetnya. Ini sudah kita isi oli 10 liter dan bisa kita tes hidupkan. Oke, thank you, terima kasih. Oke, thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu dan